Saudara dan saudari semua, di dalam gerak kehidupan itu memang seringkali ada yang disebut sebagai momentum. Momentum itu adalah tentang waktu yang istimewa, yang di situ ya terjadi semacam percepatan, loncatan, perubahan besar, dan hal-hal yang semacam itu. Nah, dalam konteks perjalanan masing-masing pribadi, dimungkinkan masing-masing orang itu menemukan momentum, ya, di mana dirinya kemudian mengalami loncatan untuk mencapai apa yang menjadi versi terbaik dari dirinya. Seperti pada saat ini Anda mendapatkan kesempatan untuk dimurnikan, ya, dengan betul-betul datangnya anugerah yang nyata, energi kasih murni, energi kosmik, energi ilahi yang terlimpah buat Anda semua, yang kesempatan seperti ini tidak bisa datang kapan saja, tidak bisa diatur-atur, ya. Jadi ketika Anda ada di momen seperti ini, ya sebetulnya itu bagian dari karma baik Anda, ya. Ada rajutan karma baik yang membuat Anda punya kesempatan untuk mendapatkan momentum seperti ini, ya. Nah, di sisi lain, karena kita selalu bicara tentang upaya menciptakan bumi surgawi, ya, dan karena ini memang bukan bercandaan sebetulnya, ini sangat serius, ya, selalu ada proses, ya, yang mengantarkan kita bergerak maju. Dan dalam proses bergerak maju itu nanti ada titik-titik tertentu gitu, ya, ada waktu tertentu di mana bergerak majunya itu terakselerasi. Nah, itu yang saya sebut sebagai momentum, ya. Jadi kadang-kadang tempatnya kita nggak bisa pastikan, waktunya juga kita nggak ngerti, tiba-tiba sinyalnya datang begitu saja, ya, di mana kita kemudian harus meloncat, ya, meloncat ke fase yang berbeda karena kita dinyatakan sudah siap, ya, kita sudah memenuhi persyaratan, punya rajutan karma, sehingga momentum itu terjadi, ya, gitu. Nah, soal Anda mudeng nggak mudeng, sudahlah, nanti juga mudeng sendiri, ya. Santai aja, yang penting dinikmati momen kayak tadi itu, karena itu bukan momen yang gampang terjadi. Saya sendiri nggak bisa ngatur-ngatur, ya, gitu. Karena gini, ya, ini fakta. Saya sampai ke kota ini aja, sampai ke negara ini tidak gampang, ya. Saya sudah merencanakan datang ke sini ini 2 hari yang lalu, ya. Jadi saya rencanakan cuma menginap di kota Ho Chi Minh di Vietnam itu semalam. Tapi bolak-balik setiap mau berangkat itu memang, ya, kalau bahasa manusiawinya itu, ya, dapat sinyal lampu merah, jadi nggak boleh berangkat. Pokoknya tetap harus ada di Ho Chi Minh, ya. Maka akhirnya saya nambah 2 malam lagi menginap di Ho Chi Minh. Ya, tentu saja di sana juga saya melakukan banyak hal yang kaitannya dengan proses penataan energi, proses betul-betul masuk ke dalam keheningan, penyelarasan, upgrading diri, dan segala macam itulah, ya. Nah, singkat cerita, hari ini mendapatkan sinyal lampu hijau untuk berangkat ke Phnom Penh. Itu pun tidak gampang karena tiba-tiba pesawat yang saya booking, yang sebetulnya mestinya punya reputasi bagus, ya, Qatar Airways gitu, ya, itu malah cancel, ya, dibatalkan, dan mendadak, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, beruntung masih dikasih kesempatan berangkat, tapi dengan pesawat lain, pesawat kecil, dan itu pun harus menunggu beberapa jam, ya, gitu. Nah, jadi sampai ke sini pun sekali lagi tidak gampang. Banyak hal yang harus saya siapin, beresin
untuk sampai ke tempat ini menyongsong waktu ini. Nah, ternyata ketika saya sampai di sini, saya harus dandan rapi nih pakai batik gitu ya. Baru sendirian, nggak ada siapa-siapa di sini ya. Cuma ditonton sama Anda. Ya, sendirian yang sifatnya fisik gitu. Nah, kemudian bukan hanya dandan rapi pakai batik seperti ini, tapi juga harus menggelar meditasi bersama ya. Kan ini jarang-jarang kayak begini ya. Gitu. Ya. Begitu saudara. Ya pokoknya momen seperti ini momen yang patut disyukuri. Yang telat ya tinggal diikuti meditasi lagi. Yang penting sungguh-sungguh kok. Yang sudah menjalankan meditasi kali ini ya nanti meditasi yang rajin ya. Kapanpun Anda punya waktu ya harus rajin meditasi formalnya. Apalagi buat yang sedang proses belajar ya jangan belagu. Wah nggak usah lah meditasi formal gitu ya. Ya nggak bisa, Anda harus latihan terus. Walaupun saya mengajarkan meditasi informal, tapi itu lebih susah. Tanpa Anda betul-betul belajar meditasi formal yang benar, Anda nggak akan bisa meditasi informal itu. Ya, itu faktanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya sering bicara ya bahwa pembelajaran spiritual itu nggak bisa jangka pendek, nggak bisa diperlakukan seperti kayak kita kursus keterampilan ya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesai cukup, nggak bisa sama sekali. Ini kita sebutnya sebagai long life learning. Pembelajaran seumur hidup. Itu pun kalau Anda siap, ya. Kalau nggak siap ya nggak usah, ya. Anda bisa mengundurkan diri, ya. Yang pasti kalau di Pesona Matahari ini memang dirancang untuk menjadi pembelajaran jangka panjang. Selama Anda hidup, Anda difasilitasi untuk belajar. Selama saya masih hidup, saya akan mengajar. Kalau saya sudah, ya, nggak punya jatah untuk hidup, ya saya pasti ada penggantinya yang akan mengajar seperti saya ya gitu. Jadi ya ibarat matahari itu dia akan bersinar terus dan orang pasti akan butuh sinar matahari itu, nggak ada waktu istirahatnya, nggak ada waktu berhentinya ya, gitu. Karena apa? Jelas ini adalah pembelajaran yang memang nggak ada habisnya dari segi materi, ada aja. Yang kedua, namanya hidup itu kan selalu penuh tantangan dan ya Anda selalu harus mengupgrade diri untuk bisa mengatasi tantangan yang makin lama makin berat. Yang berikutnya, kan memang ini adalah bekal bukan hanya untuk Anda menjalani hidup di sini di bumi ini, tapi juga untuk menyongsong apa yang kita sebut sebagai kematian dan hidup pasca kematian. Jadi selama Anda masih hidup ya seyogianya belajar terus supaya ya Anda punya kemampuan yang memadai untuk hidup di sini dan Anda juga punya bekal yang memadai, kemampuan yang memadai untuk menyongsong kematian dengan indah, menyongsong kematian dengan sukacita dan mendapatkan kebahagiaan setelah kematian itu ya gitu. Jadi ya intinya pokoknya kalau Anda belajar di PM ini nggak ada berhentinya ya, nggak ada lulusnya. Anda LOC 500 nggak akan saya luluskan karena habis itu Anda digembleng lagi untuk LOC lebih tinggi. LOC 700 apa lulus ya? Nggak juga, digembleng lagi sampai nanti LOC lebih tinggi. LOC 1000 apakah lulus? Ya nggak ada lulusnya juga ya, kayak Mas Eko gitu ya, baru aja mencapai LOC 1000 apakah saya luluskan? Ya enggak gitu, kecuali Mas Ekonya mau mundur sendiri ya boleh gitu ya, tapi kan dari sisi saya ya saya nggak meluluskan karena memang nggak ada lulusan ya gitu.
Karena terus itu akan entah sampai kapan ya gitu. Nah, pada saat yang sama saya juga nggak ada berhenti bertumbuh, sehingga ilmu yang saya berikan itu nggak ada putusnya. Jadi walaupun Anda sudah LC 1000, saya udah ada di mana gitu ya, yang akan membuat Anda juga nanti terbantu untuk lebih bertumbuh lagi. Jadi saya udah sering kali bilang bahwa LC 1000 itu bukan akhir perjalanan, tidak, itu justru awal gerbang dari perjalanan baru yang lebih keren lagi. Nah, apalagi Anda yang cuma LC 100 itu ya, wah ya, perjalanan masih panjang banget kan, konyol kalau LC 100 sudah merasa lulus itu kan. LC 300 merasa lulus ya, konyol lah ya. Gitu. Ya, intinya begitulah, tapi kan nggak ada paksaan. Kalau Anda mau silakan, enggak ya nggak apa-apa ya. Jadi Anda yang udah bosan belajar sama saya boleh berhenti ya, boleh pamit ya. Boleh pamitan, mau pamit baik-baik nggak baik-baik sama aja, intinya pamitan. Aduh. Ya, jadi sekali lagi buat yang sudah tidak kuat untuk belajar boleh pamit. Tapi buat yang kuat belajar masih semangat, ya saya akan terus mendampingi Anda. Ya, sampai kapanpun selama saya masih ada sebagai manusia. Ya, gitu. Kalaupun saya sudah tidak ada sebagai manusia, saya sudah menyiapin sistem. Ya, ini akan terus ya, menjadi wahana pembelajaran yang berkelanjutan dari generasi ke generasi. Ya, begitu. Apa mungkin Pak Setu? Ya mungkin aja, masa tidak kan? Ya asal kita memang merancang dengan matang, dengan benar, ya pasti bisa kan. Ya. Saya anak biologis yang mewarisi ilmu saya juga ada ya. Kemudian anak-anak non biologis ya, para murid yang mewarisi ilmu saya ya ada, dan mereka ini bisa terus bertumbuh ya gitu. Jadi ya pasti akan berlanjut terus lah ya, gitulah ya. Nah, sisi lain kenapa saya menegaskan bahwa ini adalah long life learning, bahwa ini adalah pembelajaran seumur hidup, karena kita emang bukan sekedar mentransfer sebuah pengetahuan habis itu selesai, bukan. Pembelajaran kita itu cuma pintu masuk untuk sebuah kebersamaan yang agung, untuk perjuangan suci. Kita punya tujuan yang besar yang melampaui kepentingan pribadi kita. Ya. Peradaban bumi ini kan seperti yang pernah kita bahas, ada pasang surut. Ada waktunya dia naik ya, nanti ada waktunya dia turun terus gitu. Sekali lagi, tugas kita kalau kemudian kita menemukan peradaban ini sedang turun adalah menaikkannya kembali dan mempertahankannya di titik puncak selama-lamanya. Ya, gitu, sebisa kita. Nah, sekarang jelas bahwa kita ada di titik rendah ya. Makanya ada yang sebut ini adalah istilahnya itu ya zaman kegelapan ya, atau kali yuga gitu ya. Ya oke, memang begitu faktanya. Nah tetapi dari sini kita berangkat untuk naik ke atas. Dan ini ya memang kaitannya dengan peningkatan kesadaran. Semakin banyak orang yang nanti mengerti ajaran kebenaran yang sejati, semakin banyak orang yang mengalami pemurnian diri, pemurnian jiwa dan raga. Nah, semakin banyak orang yang seperti itu akan mempengaruhi tatanan secara global. Muara-muaranya kalau kita serius ya, nanti ya kita akan bisa membangkitkan kembali peradaban ke atas. Kita akan menciptakan apa yang kita sebut sebagai bumi surgawi. Nah, sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, ini saya ngomong ini nggak bercanda kalau ya.
Ini serius banget. Saya memang suka bercanda, tapi kalau yang ini bukan bercandaan, ini serius banget. Ya. Makanya ini dituliskan di banyak dokumen resmi kita. Ya. Mau di Pesawat Matahari, mau di Pusaka Indonesia, ini kita sebut. Di Avalon, di mana ini kita sebut. Karena memang ini serius. Nah, ini proyek besar ya, mega proyek yang agung ya. Yang entah kapan akan kemudian mencapai tujuan strategiknya gitu ya. Kita hanya mengupayakan yang terbaik yang kita bisa. Tetapi intinya adalah sekali lagi pelajaran spiritual itu pintu masuk di mana Anda saya ajak untuk berjuang bersama mewujudkan bumi surgawi. Itu pun kalau Anda mau, kalau Anda pengen terlibat dalam sebuah perjuangan yang penuh makna yang membuat Anda nanti bisa punya legacy yang dikenang oleh anak cucu, legacy yang indah, legacy yang agung. Kalau nggak mau ya sudah, saya nggak mau maksa. Ya. Kalau yang susah berjuang karena takut sama istrinya, takut sama suaminya, ya nggak usah. Saya membutuhkan orang-orang yang punya watak kesatria lah ya. Nah, kalau Anda siap menjadi kesatria, ya mari kita berjuang bersama. Kalau enggak, ya enggak usah. Saya bisa sendiri atau saya punya tim sendiri. Ya, gitu. Aduh. Nah, makanya kenapa saya selalu menekankan, ayo belajar yang serius supaya Anda menjadi manusia yang berhati murni, manusia yang jiwa raganya dimurnikan, manusia yang bisa mengatasi sisi gelap di dalam dirinya, manusia yang bisa membereskan segala luka batinnya, membereskan watak angkaranya, ilusinya, dan seterusnya ya. Karena jelas keberadaan orang-orang yang seperti itu yang akan memastikan tujuan agung ini akan tercapai. Ya. Jadi visi besar itu diterjemahkan dalam tujuan-tujuan yang lebih taktis. Ya. Yaitu tadi, saya kenapa sangat totalitas bekerja? Ya, karena memang tujuannya adalah semakin banyak orang yang tercerahkan. Ya. Apakah itu mungkin Pak Setio? Ya, masa nggak mungkin? Ya semua itu kan pasti mungkin saja kalau kita serius ya. Ya sekarang kita bicara fakta ya. Beberapa tahun yang lalu kalau kita pakai parameter LOC ya, saya LOC 1000 sendirian. Kemudian saya naik ke atas masih sendirian, nggak ada temennya, sehingga kadang-kadang saya ngomong apa yang menjadi anggota tim saya ini nggak ngerti-ngerti gitu ya, gitu. Karena pengalamannya kan beda, ya. Tapi sekarang setelah beberapa tahun berjuang, ya, faktanya adalah yang LC 1000 ke atas saja paling nggak ada 2 murid saya. Kemudian yang LC 500 ke atas udah ada beberapa orang juga, paling nggak ada 3 orang. Ya. Gitu. Yang udah ada di kisaran 500-an udah ada beberapa orang ngantri, yang 400-an ngantri ya. Jadi betul-betul ada kemajuan. Nah, ya setahun 2 tahun ke depan ya mestinya ada sebuah akselerasi, sebuah peningkatan yang signifikan. Ya. Gitu. Jadi saya nggak pernah pesimistik. Ya. Perjuangan memang berat, tapi saya tidak pernah menghadapinya dengan pesimisme, optimistik yang realistik. Ya. Begitu makanya saya totalitas. Makanya hidup saya itu untuk berjuang, untuk memberikan yang terbaik. Ya. Perjalanan saya ke sana kemari itu ya bagian dari perjuangan ini. Tapi saya tidak lupa saya mendidik, mengajar. Ya. Dan
menggenapi itu semua, kita punya banyak wadah di mana kita bisa berjuang kan. Makanya kita dirikan Pusaka Indonesia, kita dirikan macam-macam supaya semua orang itu bisa berkarya dan kemudian masing-masing orang itu menjadi wahana bagi bekerjanya kekuatan anti korupsi untuk mengubah negeri ini, untuk mengubah dunia ini. Gitulah sederhananya gitu loh ya. Nah, momen-momen seperti ini itu akan menjadi momen akselerasi. Habis ini nanti akan semakin banyak orang yang tercerahkan secara spiritual, ya, gitu. Paling tidak di lingkungan Pesona Matahari, ya, itu akan semakin banyak, ya, yang usia 500 ke atas. Lihat aja. Nah. Bukan hanya itu, aksi kita ini akan semakin dikenal orang, aksi kita akan semakin menginspirasi banyak orang. Aksi kebudayaan, aksi lingkungan, aksi apapun, ya, itu akan betul-betul menjadi semakin greget sehingga orang itu semakin sadar, oh selama ini kita tidak mendayagunakan potensi kita yang paling agung, ya. Nanti akan terdorong, oh ternyata kita semua ini pewaris DNA bangsa yang agung. Ya pokoknya gitu deh, ya. Saya belum bisa banyak cerita lebih detail, semuanya harus diuji oleh waktu, ya. Tapi yang pasti, Anda yang sudah mengenal saya sejak lama, gitu ya, pasti bisa bedakan saya versi dulu dengan saya versi sekarang. SHD versi 2012 kayak apa, SHD versi 2015 kayak apa, SHD versi 2017 kayak apa, versi 2019 kayak apa, sekarang kayak apa, ya. Ya tentu sangat berbeda, ya. Mau dari aspek apa aja semua jelas mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari kemampuan menguraikan materi-materi spiritual, ya, dari pancaran cahaya wajah, ya, beda semua deh. Semuanya kalau saya katakan, ya, ada transformasi yang sangat, ya, sangat mendasar, fundamental sekaligus akseleratif. Lah begitulah bahasa manusianya. Nah, makanya saya mau Anda juga mengalami hal yang sama. Anda mencapai versi terbaik dari diri Anda, ya. Gitu teman-teman semua, ya. Makanya kenapa saya kok totalitas, ya, ya kalau saya nggak punya misi besar, saya nggak punya tanggung jawab kan, kurang kerjaan amat tiap hari ngajar gratis lagi, ya, ngajar kayak begini gitu ya, maunya kagak capek, ya. Ya, kalau otaknya otak duit kan ngapain, mendingan saya ngerjain yang lain, ya, gitu. Tapi memang ini tanggung jawab yang harus saya jalani, jadi ya gitu. Oh ini ada yang ngajak gelut ini, Muhammad Ihsan ngajak gelut saya. Oke, saya ladenin. Kamu ngajak gelut pakai gaya apa? Oh nantang, boleh spill foto masa lalu saya yang menderita itu nggak saya hapus, kok bisa dilihat di Facebook saya tuh, di searching aja foto profil yang zaman bahula kan ngenes. Ya, ya kenang-kenangannya justru KTP saya itu KTP yang saya buat ketika saya masih ngenes, ya. Kelihatan sekali di situ tuh. Kalau paspor itu udah mulai nggak ngenes, itu udah wajah bahagia. Wajah penuh daya, ya gitu. Ya memang hidup itu begitu, kalau kita bicara fakta, ya kita ini ya memang begitu adanya, zaman dulu ngenes lah, ya, gitu. Ya. Nah, transformasi itu penting. Itulah yang mestinya terjadi ketika orang belajar spiritual. Jangan belajar spiritual ya tetap ruwet. Belajar spiritual lama ya tetap penuh ilusi. Belajar spiritual lama ya penuh dengan luka batin, nggak sembuh-sembuh. Belajar spiritual mau berapa tahun tetap penuh watak angkara, ya akhirnya belajar spiritual buat apa? Nggak bisa dong begitu. Belajar spiritual itu harus mentransformasi Anda, dan transformasi itu basisnya adalah purifikasi. Anda harus dimurnikan jiwa raganya. Dimurnikan jiwa raganya itu apa? Ya itu tadi. Kalau Anda punya banyak konsep yang ilusif, dihapuskan, ganti dengan kesadaran yang murni. Kalau Anda penuh dendam, marah, kecewa, ya diberesin, jangan dipelihara, ya. Yang ada tinggal kasih, kebahagiaan, gitu.
Ya, kalau yang semula penuh dengan kelicikan, ya, kejahatan dalam bentuk apapun juga, ya itu harus dihilangin. Menjadi orang yang mengasihi, orang yang penuh tanggung jawab, bijaksana, dan seterusnya. Ya itu mestinya belajar spiritual itu. Yang tadinya nggak berdaya, nyari duit susah karena nggak punya talenta yang jelas gitu ya. Ya dengan belajar spiritual mestinya talentanya dimengerti, talentanya dikenali dan berkembang, sehingga ya soal kesejahteraan itu terbangun dengan sendirinya gitu ya. Oke, ya begitu saja, malam ini cukup dulu ya. Saya belum makan ya, jadi cukup dulu. Saya mau cari makan, lapar ya. Meskipun saya sudah tercerahkan, saya tetap butuh makan ya, karena orang tercerahkan itu tetap butuh makan. Gak ada orang tercerahkan gak butuh makan. Yang nggak butuh makan itu bukan orang tercerahkan, tapi orang mati ya. Oke ya, besok kita akan webinar ya, buat teman-teman yang memang sudah bergabung di Pesawat Matahari, ya silahkan mendaftar. Temanya tentang Tao. Buat teman-teman yang belum bergabung di Pesawat Matahari, silahkan dilihat aja infonya, ada di page Pesawat Matahari. Yang pasti besok kita akan webinar ya, tidak lewat Facebook tapi lewat Zoom 18.30 ya. Tentu saja akan sangat istimewa. Nggak ada yang nggak istimewa itu ya, karena selalu ada hal baru. Selalu ada energi baru yang saya bagikan kepada Anda, karena saya tidak pernah berhenti bertumbuh. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Rahayu semuanya. Selamat malam, selamat malam, selamat malam.